Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelanjutan pekan kemarin, yaitu kita hari ini belajar materi aturan sinus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu harapannya setelah belajar hari ini, yang pertama bisa memahami rumus aturan sinus dan penggunaannya. Yang kedua, mampu menentukan penyelesaian soal trigonometri yang ada kaitannya dengan aturan sinus. Kita ke bagian pertama, rumus aturan sinus. Rumus aturan sinus itu ketika ada segitiga ABC, pastikan dia punya sudut A, sudut B, dan sudut C, dan sisinya, yaitu yang ada di depannya sudut A berarti sisi A, di depan sudut B berarti sisi B, A, B, C, maka akan berlaku rumus aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini tidak dipakai langsung ketiganya, tapi dua-dua, misalkan A dengan B, A dengan C, B dengan C, seperti itu. Tidak ketiganya langsung dipakai bersamaan. Kita ke contoh 2, diketahui segitiga PQR diminta menentukan besar sudut P dan sudut R. Kita analisis gambarnya. Di antara sudut P dan sudut R, sudut mana yang bisa kita cari terlebih dahulu? Berarti kita melihat sisinya. Sisinya yang ada itu sisi P atau sisi sisi P, ya betul, atau sisi R-nya terlebih dahulu. Ternyata yang sudah ada sisinya itu sisi P. Ini kan 10 akar 2. Berarti kita bisa mencarinya sudut P terlebih dahulu. Karena kita tinggal mencari menggunakan rumus aturan sinus. Nah, P per sin P sama dengan Q per sin Q. Tinggal disubstitusi. Nah, tapi yang belum diketahui itu sudut P-nya. Tinggal diganti sin 45 setengah akar 2 perkalian silang biasa, 20-nya diletakkan di bawah, terus kita coret-coret. Nah, ini kita coret-coret. Nah, ini akar 2-nya, biar kalian tidak bingung saya letakkan di belakang. 2 sama 10 kan berarti jadinya 5. Nah, ini 5, ini akar 2 kali akar 2, berarti kan 2. Berarti 10 per 20 sama dengan setengah. Sin P setengah. P-nya P berapa yang ketika nilai sinnya itu setengah? Berarti hasilnya 30 derajat. Apakah hanya 30 derajat? Sin yang di sudut kuadran 2 yang nilainya setengah berapa? Silahkan dicari apakah ada kemungkinan sin P itu bukan hanya 30 derajat. Oke, ini saya pakai sudut P-nya sama dengan 30 derajat. Selanjutnya menentukan sudut R. Ini kan sudah diketahui 30 derajat. Berarti hasilnya 180, sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi sudut yang lain. Sudut yang lain tadi 30 sama 45. Berarti 105 derajat. Maka sudut P sama dengan 30 derajat dan sudut R sama dengan 105 derajat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, sin P sama dengan setengah, apakah P hanya 30? Ternyata tidak. P di kuadran 2 ketika P-nya 150 derajat juga hasilnya setengah, tapi tidak memungkinkan. Kenapa tidak mungkin? Kalau kita jumlahkan saja 150 dan 45 hasilnya sudah lebih dari 180 derajat. Padahal dalam satu segitiga harusnya jumlah besar sudutnya yaitu 180 derajat. Maka P-nya hanya 30. Ya, selanjutnya contoh terakhir, contoh ketiga, ada segitiga PQR. Nah, kita diminta menentukan panjang PR. Kita analisis. Kita punyanya sudut P dan sudut Q. Berarti harusnya
Kalau mau pakai aturan sinus P dan Q, maka ada sisi P, ada sisi Q. Tapi P belum diketahui. Berarti kita tidak bisa menggunakan aturan sinus P dan Q. Yang diketahui justru R. Berarti harusnya kita menentukan sudut R-nya. Sudut R kan mudah ditentukan menggunakan sifat jumlah besar sudut dalam satu segitiga, yaitu 180 derajat. Nanti ketika sudut R diketahui, nah kita tinggal menggunakan aturan sinus R dan Q. Sudut R sudah diketahui dan sisi R diketahui, sudut Q sudah diketahui, dan sisi Q yang akan ditanyakan. Nah, maka hasilnya kita cari sudut R-nya terlebih dahulu. Hasilnya yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita mencari panjang PR atau panjang Q. Berarti memakai R dan Q. Nah, ini tinggal kita substitusi. Nah, tinggal kita masukkan hasilnya. Nah, maka Q-nya ini dari mana? Sudah seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Ini kali ini. Nah, ini diletakkan di bagian penyebut. Setengahnya kita coret, maka hasilnya 24 akar 2 per akar 3 dikalikan dengan untuk merasionalkan akarnya. Maka hasilnya 24 akar 6 per 3, hasilnya yaitu 8 akar 6. Maka diperoleh panjang PR sama dengan 8 akar 6. Ya, apakah dari pembelajaran hari ini Anda sudah memahami materinya? Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Nah, dalam aturan sinus, tipe soalnya kemungkinan unsur-unsur yang diketahui yaitu yang pertama sisi, sudut, dan sudut, yang kedua sudut, sisi, dan sudut, dan yang ketiga sisi, sisi, dan sudut. Kita akan bahas per soalnya. Kita ke contoh soal yang pertama. Misalkan ada segitiga ABC. Nah, diminta menentukan panjang AC. Kita menentukan panjang AC. Kita selesaikan. Nah, ini kalau kita analisis, sisi yang ada di depan sudut A berarti sisi A. Ini berarti sisi C, sini sisi B. Nah, sudut yang diketahui itu adalah sudut B dan sudut C. Sudut A juga sebenarnya bisa kita cari karena sudut B dan C kan sudah diketahui, berarti A juga bisa kita cari. Tapi perlukah kita cari? Tidak perlu, karena A juga tidak ditanyakan. Yang ditanyakan B. Nah, sudut di depannya B kan sudah ada. Dan yang diketahui C, sudut di depannya C juga sudah ada. Berarti kita memakai aturan sinus B dan C. Nah, berarti seperti ini. B per sin B sama dengan C per sin C. Tinggal kita substitusi. B-nya tetap B berarti. Sudut B ganti 120, sudut C ganti 45. Dan sisi C 12. Nah, kita substitusi hasilnya. Sin 120 sudah kita pelajari cara mencarinya, diperoleh hasilnya setengah akar 3. Nah, ini sepertinya ribet tapi sebenarnya mudah. Ini kalian kali silang. Ketika dikali silang maka kan hasilnya jadi seperti ini. Setengah akar 2 kali B, setengah akar 3 kali 12. Jangan dikalikan dulu. Nah, setengah akar 2-nya mau kita pindah ruas ke belakang, maka menjadi seperti ini. Ini kan ada yang untuk memudahkan perhitungan, ini bisa dicoret. Nah, berarti hasilnya akar 3 kali 12 per akar 2 atau 12 akar 3 per akar 2. Ini materi matematika peminatan ya, kelas 10 semester 1, dirasionalkan akarnya. Dikali akar yang ada di penyebut, maka hasilnya 12 akar 6 per 2, hasilnya 6 akar 6. Maka kesimpulannya panjang AC sama dengan 6 akar 6.